Salam jumpa saudara dalam Sapaan Gembala GKI. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah new normal, kenormalan yang baru. Ya. Kalau dulu pendeta mencari jemaat yang lama tidak bergereja itu menjadi sesuatu yang normal, kalau sekarang sebaliknya. Sekarang jemaat yang mencari pendeta untuk menanyakan kapan kita bisa beribadah lagi. Itu jadi new normal sekarang. Kalau dulu bersalaman itu normal, menghindari salaman dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Kalau sekarang menghindari bersalaman dianggap normal. Bersalaman dianggap berisiko tertular penyakit pandemi yang sedang melanda kita. Kalau dulu siang hari rumah-rumah biasanya kosong, ditinggal penghuninya bekerja atau bersekolah. Kalau sekarang semuanya ada di rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah juga di rumah. Sebagian juga bisa bekerja dari rumah, sebagian masih harus keluar rumah untuk bekerja. Dan menjalani hal-hal yang baru ini ternyata tidak selalu mudah. Orang tua ya ada juga yang merasa tertekan ketika harus terlibat dalam pendidikan anaknya. Dulu ya terlibat, tapi lebih membayar uang sekolah. Lantas urusan pendidikan biasanya menjadi urusan guru. Sekarang ikut terlibat juga, bukan saja membayar uang sekolah, tapi ikut terlibat juga dalam mendidik anaknya. Kita mengalami perubahan cara hidup yang drastis. Seperti bangsa Israel juga pernah mengalami perubahan cara hidup yang drastis seperti kita pada saat ini. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus meninggalkan semua kebiasaan mereka yang lama dan memulai kebiasaan yang baru. Kalau dulu mereka tinggal di rumah, pagi-pagi pergi bekerja, mungkin sampai malam, karena di Mesir mereka diperbudak. Mereka dulu mungkin tidak punya kesempatan untuk pergi berjalan-jalan. Sekarang semuanya berubah. Mereka tidak bekerja dan harus berjalan sepanjang hari. Kalau dulu, walau diperbudak, ada kepastian, ada rutinitas. Mereka tahu apa yang akan mereka hadapi, dan mereka terbiasa menghadapinya. Tapi sekarang di dalam pelarian, apa yang dulu biasa menjadi tidak biasa. Di dalam pelarian, tidak ada yang pasti. Dan ketidakpastian ini membuat orang jatuh dalam kekhawatiran. Dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 dikisahkan bagaimana orang-orang Israel yang berjalan 3 hari di padang gurun tidak mendapatkan air. Mereka tiba di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena rasanya pahit. Bahkan untuk minum tidak ada kepastian. Dalam Keluaran 16, kita membaca bagaimana orang-orang Israel yang sudah berjalan keluar dari Mesir 1 bulan lebih, bekal makanan mereka mungkin sudah habis dan mereka kelaparan, tapi tidak ada makanan. Tidak ada kepastian di mana mereka bisa mendapatkan makanan. Situasinya dirasakan berat oleh mereka, sehingga mereka membayangkan kehidupan mereka yang lama di Mesir. Mereka melihat hal-hal baik di masa lalu, di masa ketika mereka diperbudak. Mereka membayangkan, ya dulu diperbudak, tetapi dulu mereka bisa duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Padahal dulu mereka sendiri yang berseru-seru meminta pertolongan Tuhan untuk dilepaskan dari penindasan di Mesir. Saudara-saudara Israel pada saat itu memang menghadapi hidup yang sulit, yang serba tidak pasti, serba terbatas. Sulit, tetapi perlu untuk dijalani.
demi kehidupan yang baru di tanah perjanjian. Kalau situasi ini tidak mau dijalani, maka mereka akan tetap dalam perbudakan di Mesir. Sulit tapi perlu untuk kehidupan yang baru di tanah yang dijanjikan Tuhan. Fase peralihan itu menjadi fase yang paling sulit. Karena itu Allah hadir menuntun umatnya dalam tiang awan pada waktu siang, dan dalam tiang api pada waktu malam. Sehingga dikatakan mereka dapat berjalan siang dan malam. Ketika tidak ada air yang dapat diminum di Mara, Tuhan menunjukkan kayu kepada Musa, sepotong kayu kepada Musa, dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, sehingga air yang pahit menjadi manis, air yang tidak dapat diminum menjadi dapat diminum. Ketika tidak ada makanan yang dapat dimakan, Tuhan menurunkan mana, sehingga Israel tidak kelaparan. Kita melihat pertolongan Tuhan kepada Israel, tidak mewah, tidak berlebih, tetapi cukup untuk memelihara hidup sampai mereka tiba di negeri yang baru yang dijanjikan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau Israel mampu meninggalkan kehidupan mereka yang lama di Mesir, berjalan selama 40 tahun di padang gurun, dan tiba di tanah perjanjian, kita melihat semua itu karena pertolongan Tuhan. Jadi saudara, kalau saat ini kita merasa kesulitan, kita juga ada di masa peralihan itu, hidup terasa berat, banyak hal yang kita tidak terbiasa, pendapatan kita mungkin berkurang, peluang usaha juga berkurang, serba tidak pasti sehingga membuat kita khawatir. Maka yang paling kita butuhkan sesungguhnya adalah Tuhan. Tuhan yang sudah terbukti menolong Israel di masa peralihan. Karena itu saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan malah menjauh, jangan malah meninggalkan Tuhan. Tetaplah beribadah, walau ibadah kita mungkin masih dilakukan secara online. Bukan ibadah yang ideal, ya, tetapi tetap dapat menjadi sarana perjumpaan kita dengan Tuhan. Marilah kita juga melihat pada hal yang baik di fase perubahan ini. Saat ini kita menjadi lebih peduli pada kesehatan, lebih peduli pada kebersihan. Kita lebih berusaha menguasai teknologi dan menggunakannya untuk kebaikan. Orang tua lebih terlibat dalam pendidikan anak, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Ini adalah hal-hal yang baik, yang mungkin dulu kita abaikan, tidak kita perhatikan. Karena itu saudara, marilah kita hayati bahwa Tuhan sedang menuntun kita menuju tatanan hidup yang baru. Tuhan menyertai kita di masa peralihan yang sulit ini, sehingga kita dapat melaluinya untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan menolong kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu di masa-masa yang sulit ini, di mana kami harus melalui berbagai hal yang belum pernah kami jumpai sebelumnya. Kami harus belajar untuk mengubah cara hidup kami menjadi baru, melakukan hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak kami perhatikan. Biarlah Tuhan memberi kami hikmat supaya kami dapat melihat hal-hal yang baik di masa kenormalan baru ini. Beri kami kekuatan untuk dapat bertahan menjalani hidup yang sulit. Beri kami iman agar kami dapat mensyukuri setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya setiap firman yang kami dengar dapat menguatkan kami agar kami dapat tiba di kehidupan yang baru yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.